Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ananda, NPM 1915100448. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Langsung saja kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perbankan merupakan salah satu tonggak perekonomian di Indonesia karena bank memiliki peran penting dalam usaha penyaluran dana untuk berbagai kepentingan yang secara langsung berhubungan dengan berbagai komunitas lingkungan masyarakat. Menurut Joko tahun 2005. Nah, keberlangsungan suatu usaha juga tergantung dengan hubungan antara pihak-pihak di lingkungan perusahaan, baik internal maupun eksternal. Salah satu yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan menerapkan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan meningkatkan peran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, perusahaan akan mendapat banyak manfaat, diantaranya citra positif perusahaan yang baik, pandangan positif, serta kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada identifikasi masalah, yang mana pertama, masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan tanggung jawab sosial dengan baik. Masih terdapat yang belum memahami arti pentingnya tanggung jawab sosial, serta menurunnya kinerja keuangan juga dapat disebabkan karena kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu dalam batasan masalahnya, dalam penelitian ini hanya mengukur tanggung jawab sosial mengacu pada item pengungkapan sosial. Lalu dalam pengukuran kinerja keuangan hanya diukur menggunakan ROE perusahaan 3 tahun ke depan, serta hanya meneliti perusahaan yang memiliki laporan tahunan lengkap. Dan dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu apakah corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adanya tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial, mengukur kinerja keuangan perusahaan, serta mengetahui CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Apakah berpengaruh atau tidak? Selanjutnya dari manfaat penelitian, menurut manfaat teoritis memberikan manfaat dalam mengembangkan teori-teori bagi peneliti selanjutnya. Lalu untuk manfaat praktisi bagi perusahaan, agar perusahaan lebih meningkatkan dan memahami pentingnya kepedulian tanggung jawab sosial terhadap lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran pada mereka yang berperan sebagai pihak di luar perusahaan, supaya masyarakat memahami akan hak-hak yang harus mereka peroleh sebagai masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan. Lalu bagi akademisi dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Lalu kita masuk pada bab 2, landasan teoritis. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Coulter dan Nancy, mengungkapkan bahwa CSR adalah suatu sikap dan komitmen suatu perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan komunitas yang disalurkan melalui praktik bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan. Sedangkan menurut Wijaya dan Jeremiah pada tahun 2008, CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan dengan segala hal atau stakeholder yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup usaha atau sustainability perusahaan tersebut. Dari beberapa pengertian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa CSR adalah bentuk
Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di luar maupun di dalam perusahaan, guna meningkatkan kesejahteraan, keberlangsungan hidup, dan citra positif perusahaan, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu kinerja keuangan. Menurut Jumbingan tahun 2008 pada halaman 239, kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tentang menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyalur dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Lalu menurut Rudianto pada tahun 2013 pada nomor 189 menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan menjalankan aktivitasnya dengan baik dan benar untuk mencapai laba. Selanjutnya penelitian terdahulu dari penelitian Widyasari, NM, dan Yatiana pada tahun 2021 dengan judul penelitian pengaruh CSR dan kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, pada penelitian Ika Wahyuwinardi pada tahun 2019 dengan judul pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan hasil yang positif, yang artinya CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kerangka konseptual, yang mana kerangka konseptual adalah model berpikir konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting. Di sini, corporate social responsibility yang diukur dengan menggunakan pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang diukur melalui return on equity atau ROE. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang baik tentu akan memberikan respon positif yang berpengaruh untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Hipotesis penelitian. Di sini menjelaskan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Selanjutnya termasuk pada bab 3 metode penelitian. Pendekatan penelitian di sini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana pendekatan kuantitatif adalah informasi atau data yang disajikan berupa angka. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena semua data berupa angka yang sudah diolah dan diperoleh dari tempat penelitian. Data tersebut merupakan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut Sugiono tahun 2005 pada halaman 90 mengartikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan sampel menurut Sugiono pada tahun 2006 halaman 80 menyebut bahwa sampel adalah bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara, sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan dengan kode bank sebagai berikut: Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Mega, dan Bank Danamon. Dalam teknik pengambilan sampel di sini adalah dengan menggunakan purposive sampling, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah: yang pertama, perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang memiliki laporan tahunan lengkap. Dan yang ketiga, perusahaan yang menerapkan CSR dalam annual report-nya. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan penelitian dan perlu diolah. Sementara data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni laporan keuangan perusahaan. Variabel penelitian dan variabel independen atau variabel bebas. Menurut Sugiono pada tahun 2009 pada nomor 61, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dan variabel dependen atau variabel terikat di sini yang disimbolkan dengan Y. Menurut Sugiono pada tahun 2006 pada nomor 61, variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dengan simbol X yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial. Yang mana variabel X, variabel Y-nya yaitu kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROE 3 tahun ke depan perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencatat data yang tercantum di Bursa Efek Indonesia atau dengan websitenya www.idx.co.id dan literatur lain atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Teknik analisa data adalah suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah data tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2004 pada nomor 206, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Teknik analisa data yang digunakan di sini merupakan statistik deskriptif, yang mana digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, lingkaran, perhitungan nilai rata-rata atau min, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Lalu adalah dengan uji normalitas, uji hipotesis, dan uji korelasi. Dalam penelitian menguji hipotesis untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Baiklah,
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.